Sahabat dan Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Belum ada suaranya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini di awal tahun ini. Itu bukan suatu kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhanlah yang kita puji dan kita sembah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Dengan rasa syukur kita angkat pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku.
Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, dan wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru. Karena pertolongan dan pengharapan kepadamu Tuhan, kami berseru, sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkaulah harapan dalam hidupku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, Hanya pertolongan dari Engkau Yesus. pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mohon dengan kasih Ibu Kristus pimpin dalam doa. Benar Tuhan, seperti kata-kata lagu ini, Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang serba tidak pasti ini, yang penuh dengan kejutan-kejutan yang kadang-kadang menyenangkan, tetapi seringkali mengejutkan dan tidak menyenangkan. Tetapi kami memiliki pegangan yang tidak pernah gagal, yang teguh, yaitu di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan di awal tahun yang baru, tahun 2026 ini, sebagaimana Tuhan sudah memimpin setiap langkah hidup kami di tahun 2025, inilah juga yang menjadi kerinduan kami, supaya di tahun 2026 ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Engkau tuntun tangan kami, jangan lepaskan kami. Karena kami tidak kuat Tuhan. Kami mudah jatuh, kami mudah lemah. Tetapi Engkaulah yang akan menuntun kami dan menguatkan kami. Berikan kepada kami hati yang sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, biarlah kami boleh memperbaharui komitmen kami di dalam mengiring Tuhan. Supaya setiap langkah hidup kami dituntun, ditentukan yang terbaik oleh Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus bekerja, memakai hamba-hambamu yang akan melayani Tuhan. Dan memakai kami semua, supaya kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami boleh mendengar firman-Mu yang menguatkan kami, yang menuntun kami ke arah yang benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari kita pujikan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan tangan? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berikan kasih kepada kanan kiri kita. Amin. Karena kasih Allah tak berkesudahan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Engkau melayakkan kami untuk lebih lagi mengenal padamu Yesus.
Terus saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang. bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Terus saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku. hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya dekat, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan
urapan kasih-Mu. Kepada hambanya kami persilahkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal terus dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau sajalah kami boleh mengalami ketenangan jiwa kami. Dan di awal tahun 2026 ini Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hidup kami untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau bekali kami Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, supaya kami boleh terus berjalan Tuhan, pada jalan Tuhan. Walaupun dunia berusaha untuk menarik kami, menggoda kami, menawarkan sesuatu yang indah, tetapi kami tahu Tuhan, kehidupan yang sejati ada di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini mereka masih bermalas-malasan di rumah, yang mungkin saat ini mereka masih lemah imannya, yang belum digerakkan, belum dibangkitkan kembali. Tuhan, Engkau tolong mereka, supaya mereka juga bersama-sama dengan kami, melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu sebentar. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap. Kami membuka hati kami, agar firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Dan pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi, dan sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya ada berasal dari Tuhan dan boleh membawa kami untuk memiliki hubungan yang lebih intim dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan waktu kami. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, kalau ada roh-roh jahat, orang-orang yang ingin mengganggu kami usirkan di dalam nama Yesus. Dan kami boleh duduk diam untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Amin. Terpuji nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Suaranya kok lemah, padahal tahunnya baru, tapi suaranya lemah. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang sekali kalau pagi hari ini kita tetap mendapat kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Seringkali dalam tahun yang baru beberapa hari kita lewati, seringkali orang banyak membuat resolusi. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Mereka membuat keputusan-keputusan atau tekad yang dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan sadar dan dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, biasanya memang tekad itu, kesungguhan itu berhubungan dengan perubahan sikap atau perubahan kebiasaan atau mungkin arah hidup. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara masih ingat dengan resolusi yang saudara buat dalam tahun 2025? Masih ingatkah saudara apa yang saudara pikirkan dan saudara ambil dengan tekad yang sungguh-sungguh secara sadar? Saya ingin berubah. Dalam hal apa? Nah, kemungkinannya adalah seringkali kita lupa. Kita sudah lupa dengan semua yang pernah kita sampaikan. Apa yang pernah kita inginkan. Nah, kesulitannya karena cuma kita inginkan. Tapi tidak sungguh-sungguh kita tekadkan. Kita buat kesimpulan dan keputusan itu. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama merenungkan sebuah bagian daripada firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bagaimanakah sebetulnya dan seharusnya langkah kita di tahun yang baru ini.
tahun yang baru kita jalani beberapa hari dan baru kita mulai. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara merenungkan dalam bagian firman Tuhan, yaitu dengan judul Ebenezer. Ayatnya nanti di rumah tolong dibaca mulai 1 Samuel pasal 4 sampai dengan 1 Samuel pasal 7. Ceritanya sangat menarik, mempunyai detail-detail yang sangat bagus. Dan kalau saudara perhatikan, saudara akan melihat ternyata ada perubahan dan ada perbedaan yang sangat jelas antara Ebenezer di pasal 4 dan Ebenezer yang ada di pasal 7. Katanya sama, tempatnya sama, tetapi situasi dan kondisinya berbeda. Itu sebabnya di dalam pasal 7 ayat yang ke-12 dengan jelas sekali Samuel akhirnya mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Tesana. Ia menamainya Ebenezer. Apa maksudnya Ebenezer? Sebab dia mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kembali ketika kita mencoba melihat batu peringatan-peringatan yang ada dalam hidup kita, saya percaya, saya yakin saudara semua memasuki tahun yang baru itu pasti dengan niat yang baik. Tidak ada orang yang memulai sesuatu yang baru itu dengan sesuatu yang jelek. Enggak pernah, ya kan? Kalau akan memulai sesuatu selalu dalam hati menggebu sesuatu yang sangat baik. Contohnya, dia mengatakan dalam tahun yang baru ini saya mau lebih sabar. Atau membuat resolusi dalam tahun yang baru ini saya mau lebih rohani. Saya mau lebih rajin berdoa. Bagus, itu sesuatu yang sangat baik. Atau ada orang yang mengatakan, saya dalam tahun yang baru ini ingin hidup lebih baik. Bagus. Tetapi seringkali yang terjadi, perubahan itu hanya ada di luar. Perubahan itu tidak benar-benar sampai sebuah tekad yang kuat dan menjadikan sebuah perubahan. Memang dalam tahun yang baru seringkali kita merubah kalender kita menjadi kalender yang baru. Kalau pakai kalender yang lama, keliru kan? Pasti dirubah dengan kalender yang baru. Biasanya bahkan ditandai dengan sesuatu yang baru. Ada yang mengatakan, dari dalam tahun yang baru ini saya mau pakai HP yang baru. Oh bagus. Kalau yang HP-nya tidak baru, ya paling tidak PP-nya saja yang dibuat baru. Kalau dulu mesemnya begini, sekarang mesemnya begini. Pokoknya ada perubahan begitu loh. Oh namanya baru, masa nggak ada perubahan. Tapi pertanyaannya, apakah yang berubah itu hanya yang di luar saja? Bagaimana dengan yang ada di dalam? Apakah benar-benar kita sudah berubah, mau berubah, atau masih kehidupan dan cara lama yang kita pakai? Emosi-emosi kita masih memakai emosi yang lama. Keadaan hati dan pikiran kita masih dipenuhi dengan luka-luka lama. Sakit hati, dendam, bahkan cara-cara hidup yang lama. Lalu apa artinya
memasuki tahun yang baru dengan simbol-simbol baru, dengan sesuatu keadaan yang kelihatan luarnya baru, tetapi sebetulnya yang di dalam tidak ada perubahan. Itu sebabnya pertanyaannya adalah, kenapa seringkali tahun yang baru kita mulai dengan niatan yang baik, dengan niatan yang bagus, tapi ternyata kok selalu kembali dan terulang seperti yang lampau. Ternyata masalahnya bukan karena kita kurang niat, tapi persoalannya ada karena hati yang belum diperbaharui. Saudara, hal yang sama pernah terjadi dengan bangsa Israel. Mereka kepingin memulai suatu babak hidup yang baru. Dalam 1 Samuel pasal 4 disebutkan di situ, saat itu orang-orang Israel menghadapi kekalahan. Mereka diserang oleh bangsa Israel, mereka ditindas, mereka di bumi hanguskan, dan begitu banyak hal yang terjadi. Kehidupan mereka diancam terus. Dan pasal 4 menunjukkan bagaimana orang Israel pada waktu itu dikalahkan oleh orang Filistin. Dan sudah tahu berapa orang yang kalah? Yang dibunuh waktu itu orang Israel saja yang dibunuh 4.000 orang. Sampai mereka tuh lari tunggang langgang. Dan ketika mereka sudah lari tunggang langgang, mereka lalu sampai di kemahnya, beberapa orang sisa yang masih hidup bertanya-tanya, kenapa kita kok bisa kalah? Kenapa? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan kok tidak menolong saya? Mereka ingin menang. Lalu apa yang mereka kerjakan karena mereka ingin menang? Maka mereka minta pertolongan Tuhan. Sudah betul? Betul. Betul, bukankah mereka adalah umat Tuhan? Jadi menghadapi kekalahan itu ketika mereka introspeksi, mereka berkata, saya harus minta pertolongan Tuhan. Tapi bagaimana caranya minta pertolongan Tuhan? Tolong perhatikan ini. Jangan-jangan ini terjadi dengan hidup kita. Dan jangan-jangan itu yang selalu kita hadapi. Apa yang dia lakukan? Dia minta pertolongan Tuhan, tapi dengan cara lama. Apa yang mereka bawa? Oh, Tuhan tidak menyertai kita sehingga kita kalah. Jadi sekarang Tuhan harus hadir. Tuhan harus bisa ada di tengah kita. Gimana caranya menghadirkan Tuhan? Dengan jalan ambil tabut perjanjian. Nah, saudara yang suka membaca Alkitab pasti mengerti. Tabut perjanjian atau yang disebut dengan tabernakel. Itu merupakan simbol lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau ada tabut itu, maka Tuhan hadir dan mereka akan menang. Masih ingat saudara bagaimana mereka bisa menyeberangi laut Kolsom? Bagaimana laut itu bisa terbelah? Ketika para imam mengusung peti perjanjian, yaitu tabut tabernakel itu masuk, begitu kakinya menjejakkan di laut Kolsom langsung terbelah. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan itu. Nah, sehingga apa yang dikerjakan? Mereka kepingin kita harus menang. Caranya yang dipakai adalah simbol yang lebih dipentingkan. Mereka tidak memikirkan bahwa apa yang ada di balik simbol. Simbol itu penting, perlu, tapi cuma di depan. Yang lebih penting adalah yang ada di dalam. Mereka mau minta pertolongan Tuhan, tetapi yang dihadirkan cuma simbol. Yang di depan, yang di luar saja. Bukan pertobatan. Hari ini, mari kita belajar. Di dalam tahun yang baru ini, bukan soal simbol yang baru yang harus ada. Tetapi yang harus ada adalah hati yang diperbaharui.
Untuk itu marilah kita lihat bagaimana kita mencoba melihat bagaimana apa yang membuat sehingga orang Israel salah. Itu sebabnya kekalahan yang pertama yang dialami oleh orang Israel di dalam 1 Samuel pasal 4. Mereka dikalahkan di mana? Kalau sudah baca, mereka dikalahkan di Ebenezer. Jadi di dalam pasal 4, Ebenezer itu menjadi sebuah kondisi di mana mereka merasa, Tuhan aku kok kalah, Tuhan aku kok sengsara, Tuhan lihat teman-temanku 4.000 orang dibunuh. Jadi di mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah seringkali Israel hanya mengandalkan simbol. Tetapi tidak disertai dengan pertobatan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ingat di dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita ini hanya mau sesuatu yang instan. Tahu maksudnya instan? Sesuatu yang segera. Oh, saya alami ini, bagaimana caranya supaya cepat selesai? Selesai. Seringkali kita tidak sadar bahwa sesuatu yang terjadi itu memerlukan sebuah proses untuk betul-betul ada sebuah perubahan. Tidak mungkin sesuatu diizinkan Tuhan terjadi saat ini tanpa memproses hidup kita untuk jadi lebih baik. Orang Israel ketika kalah, pikirannya Tuhan harus hadir. Bagaimana Tuhan hadir? Tabut perjanjian. Simpel. Saudara, ingat simbol itu kadang-kadang menolong dan penting. Tetapi tidak menggantikan hubungan dengan Tuhan. Ya, contoh yang paling gampang yang mungkin kita bisa mengerti atau kita sadari. Bukankah seringkali kita istilahnya menunjukkan bahwa saya ini anak Tuhan. Sehingga kalau dilihat di biografi atau biodata IG-nya, wah, yang muncul di situ selalu ayat-ayat firman Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oh, Matius 6 ayat 13. Seringkali ayat-ayat Alkitab yang muncul. Tapi coba lihat di chatnya ketika dia berbicara dengan teman, dengan lingkungan, dengan keluarga, apa yang muncul? Bukan firman Tuhan, tapi sumpah-sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata jelek, kata-kata yang penuh dengan iri hati, dendam dan sakit hati. Status WA-nya, Tuhan itu baik, luar biasa ya kan? Wah, istimewa sekali. Tapi coba baca di chatting grupnya. Orang sampai pikir-pikir, lu kok gini ya? Ya yang paling gampang seringkali orang kalau punya mobil, setir mobil, di gantungan kacanya dikasih gantungan apa? Salib. Waduh, luar biasa kan, nunjukkan aku ini loh sudah ditebus oleh darah Kristus, ada salibnya. Tapi kalau nyetir mau mendahului mobil-mobil lain tuh emosinya dan sehingga orang kelihatan salibnya gitu ya. Nah, saudara, seringkali dalam hidup ini kita ini kepingin mau menjadi, punya niatan untuk menjadi lebih baik. Tapi ternyata seringkali kemauan dan keinginan itu hanya berhenti di tengah jalan. Ketika mereka mengatakan resolusinya, saya dalam tahun ini mau menjadi lebih sabar.
Dan ternyata Januari begitu memang mulai kelihatan sabarnya. Dia mulai menekan hatinya, sabar. Ada peristiwa, sabar. Bagus. Februari masih sabar. Maret mulai sudah, April, sampai Tuhan yang tobat. Aku harus sabar menghadapi anakku yang satu ini. Yang dulunya dianya yang sabar, latihan sabar, justru Tuhan yang disuruh sabar sekarang. Banyak orang mengatakan, saya mau lebih rajin beribadah, mau lebih rajin berdoa. Tapi ketika ibadah, yang penuh, yang muncul hatinya penuh dengan gerutu. Ibadah lagi. Minggu ibadah lagi. Itu lagi yang mimpin. Itu lagi yang berdoa. Rasanya, katanya mau maju. Kenapa ada perubahan-perubahan? Saudaraku, ingat sekali lagi, simbol-simbol rohani itu tidak menggantikan relasi dengan Tuhan. Itu sebabnya mari kita renungkan dengan dalam. Tampilan yang baru itu bukan menjadi jaminan bahwa akan ada sesuatu yang baik. Emosi yang lama, keadaan hati dan pikiran yang masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang lama, sakit hati, dendam, kalau itu tetap ada di dalam hati, coba saudara, itu yang akan menyulitkan kita. Itu sebabnya jangan sampai kita mempunyai simbol-simbol yang salah. Iman kita jangan iman yang didasarkan hanya pada perubahan-perubahan di luar saja. Jangan seperti Israel. Kalah. Solusinya Tuhan harus hadir. Bagaimana Tuhan hadir? Ya simbolnya yang harus ada. Tabut harus ada. Saudara bagus, saudara mempunyai resolusi dalam tahun yang baru, Tuhan, saya mau lebih rajin ibadah, puji Tuhan, luar biasa. Tetapi yang lebih daripada itu adalah suatu perubahan dalam hati yang mengatakan bahwa saya beribadah karena saya ingin lebih dekat kepada Tuhan. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya ingin merangkul Tuhan. Saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar absennya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Mari kita betul-betul menyadari akan hal ini. Kalau cuma sekedar yang ada di luar, simbol di luar, apa maknanya? Kalau saudara punya GPS untuk menunjukkan arah jalan yang harusnya saudara tempuh, tapi saudara tidak mengikuti, ya apa gunanya? Itu sebabnya simbol rohani tidak pernah menggantikan relasi rohani. Itu sebabnya dalam awal tahun 26 ini, mari kita mau katakan, Tuhan bantu saya. Supaya saya tidak hanya ingin rajin beribadah. Supaya saya tidak hanya ingin aktif melayani. Supaya saya tidak hanya mau berjalan sesuai dengan ayat firman Tuhan yang saya dapatkan dalam tahun ini. Tetapi biarlah saya benar-benar ada suatu perubahan di dalam hati. Jangan sampai saya tidak mau mengampuni. Jangan sampai emosi saya masih tetap meledak-ledak. Jangan sampai saya masih tetap kompromi dengan dosa-dosa kecil. Itu sebabnya, mari kita sadar bagaimana itu bisa terjadi. Saudara, ternyata kalau saudara perhatikan, tadi pasal 1 Samuel pasal 4 menunjukkan kesalahan orang Israel adalah karena dia mau mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi yang didatangkan bukan kehadiran Tuhan, tapi simbolnya.
Nah, ketika itu apa yang terjadi? Karena mereka cuma mendatangkan tabutnya, simbolnya, yang terjadi justru tambah fatal. Apa yang terjadi? Karena orang mengatakan, ayo bawa saja tabutnya dari Silo, rumah Tuhan di sana, bawa kemari. Wah, mereka membawa begitu tabut Allah itu ada di tengah-tengah orang Israel. Mereka semua sorak-sorai. Wah, luar biasa. Sampai orang Filistin bingung. Loh, ada apa ini? Wow, mereka kumpul. Waduh, mereka membawa tabut, Allahnya hadir. Tapi orang Filistin, jangan takut, maju terus. Ayo kita hadapi mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Betul. Bukannya orang Israel menang. Tapi orang Israel kalah. Dan berapa yang terbunuh? 13.000 orang. Tadi 4.000. Ngambil bawa lambang tabut. Justru yang mati 13.000. Seringkali di dalam perjuangan hidup kita. Seringkali kita kepingin seperti ini. Tapi salahnya kita tidak melandasinya dengan pertobatan. Dengan doa. Dengan minta kepada Tuhan. Tapi memakai simbolnya saja. Oh, saya sudah berpuasa. Oh, saya sudah berdoa. Berdoa itu cuma luarnya atau hatinya. Beribadah itu bagus. Tapi beribadah itu hanya luarnya saja. Atau hatinya yang memang menyembah dan datang sama Tuhan. Saudara, ini yang seringkali membuat kegagalan. Dalam poin yang berikutnya kalau saya perhatikan, walaupun orang Israel gagal sehingga tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. 13.000 orang meninggal. Dan ini yang luar biasa, anak-anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas mati terbunuh pada saat perang itu. Petinya diangkat, anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu meninggal sehingga orang datang lari-lari kepada Imam Eli. Imam Eli itu sudah duduk di pintu gerbang nunggu. Gimana ya kabarnya orang-orang ini? Begitu ada seorang yang lari datang kepada dia, dia tanya gimana kabarnya? Dia mengatakan, maaf Imam, tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Gimana anak-anakku? Anak Imam Hofni dan Pinehas dibunuh mati. Terus, yang paling menyesakkan bagi Imam Eli adalah peti perjanjian. Kan itu lambang yang luar biasa. Sehingga dia kaget dan karena badannya yang gemuk, usianya 98 tahun waktu itu. 98 tahun. Geblak ke belakang, lalu patah batang lehernya dan dia meninggal. Dan lebih tragis lagi, istri dari Pinehas, salah satu anaknya, pada waktu itu sedang hamil tua. Mendengar semua bahwa peti dirampas, suaminya meninggal, ayah mertuanya juga meninggal. Maka saat itu juga dia melahirkan anak. Dan mati. Sehingga anak itu diberi nama Ikabod. Yang artinya Tuhan sudah meninggalkan Israel. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat mengerikan dan seringkali harus kita renungkan dengan baik. Kenapa seringkali kita punya niat yang baik, kita memulai dengan yang baik, tetapi seringkali hasilnya jadi negatif dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Pertanyaannya yang harus dipertanyakan dengan sungguh-sungguh, adakah kita menghadirkan Tuhan, betul-betul Tuhan itu nyata dalam hidup kita, atau hanya simbol? Kalau hanya simbol, saudara akan kecewa. Saudara akan melihat seolah-olah, Tuhan kenapa engkau meninggalkan kami? Tapi puji Tuhan,
Ternyata Tuhan Allah kita, walaupun seringkali kita salah jalan, kita salah melangkah, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tetap Allah yang berdaulat. Dia tetap Allah yang terus mengontrol kehidupan manusia. Apa yang terjadi? Tabut itu pasal 5 sampai pasal 6. Nanti di rumah dibaca ya. Itu menarik sekali. Pasal 5 sampai pasal 6 ketika tabut itu dibawa ke tempat daerahnya orang Filistin. Apa yang terjadi? Pertama ditaruh di rumah Baal. Rumah dewa-dewa mereka. Begitu ditaruh, besok paginya orang buka kuilnya bingung. Loh, patung Dagon jatuh. Oh, mungkin kena lindu, kena gempa, diberdirikan lagi. Besok paginya dibuka lagi, jatuh bahkan patah patungnya itu. Lehernya patah, tangannya patah. Oh, mereka kata, wah ini enggak boleh dibiarkan ini, berarti ini memang luar biasa. Enggak ada yang lawan, sing ada lawan katanya. Ayo gimana caranya? Dipindah ke tempat yang lain, dipindah tempat lain. Di sana di mana dia ditaruh, orang-orang di sana kena bisul semuanya. Dan terus, waduh seperti bala, seperti penyakit yang tidak pernah dipindah ke tempat lain, masih seperti itu. Sampai akhirnya mereka mengatakan, tidak ada yang lain, harus kita kembalikan ke tempat asalnya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Itu sebabnya mengapa masuk pada pasal 7 yang menjadi tema kita. Akhirnya ketika dibawa menuju kembali ke Israel, maka Samuel bertanya, apa yang terjadi? Mari kita menyambut Tuhan. Dan perbedaannya kalau di pasal 4 ketika mereka kalah dari musuh, mereka cuma memikirkan simbol, lambang. Tapi di pasal 7 ketika itu terjadi mereka datang sama Samuel. Samuel, mari kita datang kepada Tuhan. Doakan kami. Mereka orang berkumpul dengan sungguh-sungguh dengan hati. Mereka bertobat. Samuel mengatakan, kalau kamu mau bertobat, Allah akan mendengar doamu. Bagaimana cara yang bertobat? Buang semua berhala-berhala yang ada pada kamu. Buang semua sesembahan yang kamu anggap itu lebih kuat dan lebih hebat daripada Allah yang di surga. Buang semua itu, pergikan semua itu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka semua bertobat. Semua berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka anggap itu sesuatu yang mempunyai kekuatan, yang memberikan rezeki, yang memberikan pertolongan, yang merupakan sumber penguat dari hidup mereka, semua dihilangkan. Lalu yang kedua, berdoa. Mereka semua berdoa, berpuasa. Ingat, berpuasa, tetapi berpuasa dengan pertobatan. Dengan satu betul-betul tekad mau memperbaiki kehidupannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berkumpul di Mizpah, mereka berdoa, mereka bertobat, mereka membuang semua berhala-berhala, semua sesembahan, semua yang mereka anggap mempunyai kekuatan itu. Orang Filistin bilang, weh mereka kumpul lagi, ayo kita serang. Tentara Filistin menyerbu dan menyerang. Dan apa yang terjadi? Saat itu Tuhan yang bekerja. Orang Israel tidak perlu berperang. Tuhan mendatangkan guntur, halilintar, kekuatan alam. Sehingga orang Filistin mendengar itu kaget, takut. Mereka lari tunggang langgang. Orang Israel cuma tinggal mengejar dan menghabiskan mereka semua. Luar biasa. Kemenangan kembali ada atas mereka. Jadi kalau begitu, itu sebabnya setelah itu Samuel mengambil batu dan dia mengatakan Ebenezer. Kalau yang kemarin Ebenezer merupakan tempat di mana kekalahan terjadi. Sekarang di sini Ebenezer. Sampai di sini, sampai saat ini,
Tuhan menolong kami. Loh, bukankah tadi setelah kalah lalu peti perjanjian karena membuat patung Dagon jatuh, orang-orang kena bala, sakit penyakit, kan dikembalikan ke Israel. Berapa lama? Sudah tahu? 20 tahun. Peti itu sudah dikembalikan ke Israel. Tetapi tidak ada perubahan di Israel. Kenapa? Karena mereka hanya formalitas. Yang mereka kerjakan semua tuh hanya kebiasaan, tradisi, apa yang mereka berdoa tapi bukan dengan pertobatan. Apa yang menjadi kunci mengapa mereka akhirnya berubah? Karena ada pertobatan, ada kesungguhan hati yang membuat semuanya diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah sekarang kita bertanya dalam hati kita, memasuki tahun 2026 ini. Apakah yang kita rindukan dalam hati kita ini? Sadarkah saudara, melalui kisah yang sudah kita renungkan dan dengarkan pagi ini, ketika Samuel mendirikan batu dan menamainya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sebetulnya Samuel tidak sedang merayakan kemenangan militer, tidak. Tetapi itulah saatnya di mana Samuel mengakui kesetiaan Allah. Yang walaupun orang Israel sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap menolong mereka. Walaupun kegagalan iman yang pahit terjadi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Batu itu berdiri sebagai sebuah kesaksian bahwa pertolongan Tuhan tidak datang melalui simbol-simbol rohani yang seringkali dimanipulasi. Tetapi pertolongan Tuhan diawali dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertolongan Tuhan datang diawali dengan doa yang penuh dengan kerendahan hati, mohon pengampunan dan penyucian dari Tuhan. Pertolongan Tuhan datang karena ketergantungan yang penuh kepada Allah yang berdaulat. Sehingga ungkapan sampai di sini Tuhan menolong kita. Bukan pernyataan kesombongan rohani, melainkan sebuah pengakuan iman bahwa Israel masih berdiri bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena anugerah Allah yang setia menuntun mereka melalui proses panjang pemulihan. Saudara, mungkin kisah ini bukan hanya kisah tentang orang Israel pada ribuan tahun yang lampau. Bukankah tanpa sadar kita sering hidup dengan pola iman yang seperti itu? Bukankah seringkali kita juga pernah gagal? Bukankah seringkali kita juga pernah salah melangkah?
Bukankah seringkali kita juga pernah berharap Tuhan menolong kita, tetapi tanpa sungguh-sungguh kita mau membenahi hati kita, mau bertobat, mau meletakkan semua ikatan-ikatan dalam hidup kita. Seperti Israel, kita seringkali lebih cepat mencari solusi daripada pertobatan. Seperti Israel, kita lebih sibuk memperbaiki keadaan luar daripada membiarkan Tuhan memperbaharui batin dan hati kita. Bukankah seringkali kita minta damai? Tuhan, berikan damai sejahtera dalam hatiku. Tapi kita enggan mengampuni orang lain. Kita seringkali minta diberkati. Tapi kita menolak untuk diarahkan. Kita hanya berjalan menurut pikiran, kemampuan, dan kebenaran kita sendiri saja. Kita ingin rajin ibadah, tetapi kita datang ibadah dengan hati yang keras. Sehingga walaupun firman Tuhan menegur kita, walaupun firman Tuhan berbicara kepada kita, kita katakan, enggak Tuhan, aku lebih percaya pada suara hatiku. Kabar baiknya saudara, walaupun itu sesuatu yang harus kita hadapi, tetapi kabar baiknya Tuhan menolong Israel adalah Tuhan yang sudah menolong, Tuhan yang sama yang akan menyertai kita hari ini. Ebenezer mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan selalu ada, selalu tersedia. Bukan hanya bagi orang yang sempurna, tetapi bagi orang yang mau bertobat dan bergantung kepadanya. Ingat, Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna. Tapi Tuhan mencari kejujuran hati yang mau bertobat, yang mau merendahkan diri dan mau diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di awal tahun ini mungkin kita tidak perlu membuat resolusi yang rumit. Kita tidak perlu membuat sesuatu yang luar biasa spektakuler, yang berlebihan. Mungkin cukup 3 langkah iman dasar yang perlu ada dalam hidup kita. Yang pertama, jujurlah di hadapan Tuhan tentang kondisi hati kita sendiri. Karena yang tahu kita adalah diri kita sendiri. Jujur kepada Dia, datang kepada Dia. Yang kedua, lepaskan hal-hal yang selama ini menjauhkan kita dari Tuhan, yang membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Jauhkan semua itu, lepaskan, potong, buang semua baal-baal itu. Dan yang terakhir, belajarlah berjalan setiap hari dengan doa dan kebergantungan kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, bagaimanapun beratnya perjalanan hidup yang sedang saudara alami, tapi ketahuilah, Ebenezer sampai di sini, itu berarti bukan hanya masa lampau, tetapi itu adalah sebuah perjalanan yang masih panjang. Sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Tetapi terus ke depan masih ada perjalanan. Dan Tuhan akan menolong saudara. Memberikan kekuatan pada saudara. Dan memberikan kemenangan pada saudara. Amin saudara. Mari iman. Datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu, saya ingin agar betul-betul saya berjalan dengan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara merenungkan dengan dalam. Saat ini ada perjamuan kudus di depan kita.
inilah pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Pertanyaannya, adakah komitmen dalam hidup kita? Maukah kita mengatakan, Tuhan, kalau selama ini saya mengambil tubuh dan darah-Mu hanya sebagai sebuah lambang. Saya memakai kalung salib hanya sebagai sebuah lambang. Saya memakai nama Kristen hanya untuk menjadi sebuah lambang. Ajarkan saya untuk datang dan bertobat. Merubah. Bukan hanya memahami, mengerti, tapi saya lakukan dalam hidup saya. Sehingga benar-benar penyertaan-Mu nyata dalam hidupku. Aku mau menjalani tahun yang akan datang. Kalau Tuhan sampai saya boleh berada di tempat ini berarti ada kesetiaan Tuhan menjaga saya, kesetiaan Tuhan yang mau mengampuni kesalahan saya. Sekarang saya mau datang, saya mau bertobat dan saya mau menjalani hidup ke depan dengan penuh penyertaan Tuhan. Datang kepada Dia, mohon musik tampil ke depan. Saya ingin mengajak saudara untuk mendengarkan pujian ini. Untuk betul-betul minta kepada Tuhan agar Tuhan sendiri yang menolong kita. Mari kita katakan, Tuhan, sampai saat ini Engkau memberikan kekuatan kepadaku. Dan saya tahu ini semua bisa terjadi karena Tuhan setia kepada saya. Tuhan tidak pernah membuang saya. Saya tahu ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Dia. Kita merendahkan hati dan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sehingga ini bukan menjadi lambang saja, tapi menjadi sebuah komitmen, sebuah tekad, sebuah resolusi yang sungguh-sungguh bahwa saya mau berjalan menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Tuhan yang setia, kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali kami ingin pertolongan-Mu, tapi kami enggan membiarkan Engkau memperbaharui hati kami, Tuhan. Kami mohon ampun atas iman kami yang dangkal, atas ketergantungan kami pada simbol-simbol dan kebiasaan-kebiasaan yang ada, tapi kurang bertobat dan kurang taat. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena jika kami masih sampai di sini, itu bukan karena kami benar, tetapi karena Engkau setia. Ajari kami melangkah ke depan dengan hati yang baru, iman yang berserah, dan hidup yang bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Seperti Israel, kami ingin berkata dengan rendah hati, sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami akan melihat batu peringatan yang ada, yang menunjukkan bagaimana Engkau menolong kami sampai saat ini. Dan kami yakin Tuhan menolong kami pada masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sekarang siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa sampai saat ini, sampai sejauh ini, Tuhan sudah menolong kita. Dan itu menandakan bahwa Dia adalah pribadi yang mengenal hidup kita. Mari kita siapkan hati kita sebentar. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Hari ini kita datang bukan sekedar untuk sebuah ritual, tetapi untuk mengingatkan kita karya salib Kristus, Sang Juru Selamat kita itu, yang menetapkan agar kita memperingati perjamuan ini untuk memperingati Tuhan. Kita nyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitulah jiwaku Tuhan. Hatiku tatap, Kami haus akan Engkau. menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Kita siapkan hati kita agar kehausan kita dijawab, dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sementara musik mengalun dengan tenang, mari kita siapkan hati kita. Firman Tuhan menasihatkan kita untuk menguji diri kita sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Mari kita merendahkan hati, mengakui dosa-dosa kita, meninggalkan kehidupan yang lama di tahun yang baru ini. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Dialah pribadi yang mengenal hati kita, bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dialah pribadi di mana kita bisa bergantung penuh kepadanya. Tidak ada pribadi lain di dunia ini yang menyamai Tuhan kita Yesus Kristus. Kami datang ya Tuhan, dengan hati yang hancur. Kami rindu akan kasih-Mu. Kuduskan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Biarlah darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib itu menyucikan kami melalui perjamuan kudus yang akan kami terima. Biarlah ini menjadi satu persekutuan yang hidup dengan tubuh dan darah Kristus yang menyatu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga kami juga boleh memiliki sifat-sifat Kristus itu dalam hidup kami.
Mari kita tenangkan hati kita sementara petugas akan mengedarkan perjamuan ini kepada saudara-saudara. Biarlah aliran sungai kehidupan itu membasahi hati yang kering, hati yang haus, yang rindu untuk dipuaskan. Hanya ada satu pribadi yang sanggup memuaskan seluruh kerinduan jiwa kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia sudah datang ke dunia, tetapi saat ini dia ada di dalam hati kita yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah mati di atas kayu salib dengan tujuan untuk menebus dosamu dan dosa saya. Dosa seluruh umat manusia yang mau menerima dia, yang mau menjadikan dia Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini kita memperingati tubuh dan darah Kristus, agar kita bisa menghayati betapa besar kasih dan pengorbanan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Terimalah hosti dan anggur ini dengan penuh hormat, dengan penuh ucapan syukur. Bacalah ayat yang ada di dalam hosti ini sebagai satu surat kasih Kristus kepadamu yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Dia memperhatikan hidupmu dan Dia mengasihimu. Mari kita buka bersama. Saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat hosti ini dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti. Dan setelah Dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Makanlah roti ini dengan ucapan syukur atas pengorbanan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula sehabis makan, Yesus mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku.
minumlah dengan ucapan syukur atas pengorbanan darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pengorbanan kasih dan karunia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Mampukan kami untuk memasuki tahun yang baru ini dengan komitmen yang baru, dengan ketaatan, dengan ketekunan dalam mengikut Tuhan, dengan menjaga kekudusan hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus menyertai kami sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kepada pelayan, boleh ke depan. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu boleh bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Terima kasih kalau kami sampai saat ini berada dalam keluarga Allah yang senantiasa Engkau setia memelihara kami. Engkau setia menjaga kami. Engkau setia memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan semua yang sudah kami dapatkan, semua yang sudah kami rasakan, boleh membawa kami lebih dekat kepadamu, makin akrab kepadamu dan merasakan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebab saat ini kami membawa diri kami mau memberikan seluruhnya dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami sehingga ini boleh membesarkan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak sempat hadir karena mereka dalam Tuhan kondisi yang perlu Tuhan jamahan tangan-Mu. Kami menyerahkan untuk baik Ibu Susi, untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami berdoa untuk Tante Giok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak Okta, untuk anak Yulita. Kami serahkan mereka semua yang saat ini sedang bertugas, yang sedang bepergian, yang masih dalam liburan. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Lindungi, sertai dan berkati mereka sebagaimana Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kalau kami pulang, kami yakin percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan berkat-Mu limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun ke atas kehidupanmu dan menyertai kehidupanmu. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Sekali lagi katakan kasih karunia-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selamanya, selamanya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin.